Inilah kisah misteri kemunculan ular Nabau di Sungai Mahakam. Seperti apa kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Di sepanjang aliran Sungai Mahakam, terdapat legenda yang telah beredar dari generasi ke generasi. Sebuah kisah yang begitu menggetarkan hati dan memicu ketakutan di kalangan penduduk setempat. Ular Nabau, makhluk raksasa berkepala lembu dengan tubuh sepanjang puluhan meter, konon masih berdiam di kedalaman sungai yang gelap dan mencekam. Pada suatu malam yang penuh kabut, seorang nelayan tua bernama Pak Ranto berlayar menyusuri Mahakam dengan perahu kecilnya. Ia seorang pria yang telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya mencari ikan di sungai itu, mengenali setiap arus, pusaran air, dan riak yang terbentuk di permukaannya. Namun, malam itu terasa berbeda. Udara dingin menusuk, dan keheningan yang aneh melingkupi sungai. Saat Pak Ranto hendak melempar jala, perahunya bergoyang keras, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di bawahnya. Dari dalam air yang hitam, muncullah mata besar bersinar merah, diikuti kepala seekor makhluk yang tak pernah ia lihat sebelumnya, kepala menyerupai lembu dengan tanduk melengkung dan sisik hitam berkilauan. Seketika, Pak Ranto jatuh terduduk ketakutan. Ular Nabau telah menampakkan diri. Ia berusaha mendayung menjauh, tapi perahu kecilnya terseret oleh pusaran air yang tiba-tiba muncul. Suara gemuruh menggelegar, diiringi pekikan mengerikan. Dalam sekejap, tubuh ular raksasa itu muncul sepenuhnya, melilit dan menghancurkan sebuah pohon besar di tepi sungai. Pak Ranto berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke air dan berenang ke tepi dengan napas tersengal. Kabar kemunculan ular Nabau pun menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Penduduk mulai ketakutan, banyak yang berhenti mencari ikan di malam hari dan bahkan memilih pindah ke daerah yang lebih jauh dari sungai. Namun, tidak semua orang percaya dengan kisah Pak Ranto. Beberapa menganggapnya hanya cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak. Salah satu yang tidak percaya adalah Karman, seorang pemuda pemberani yang menganggap cerita itu hanyalah bualan orang tua. Bersama 3 sahabatnya, ia menantang diri untuk membuktikan bahwa ular Nabau hanyalah mitos. Mereka pun berangkat ke Sungai Mahakam pada malam hari, membawa perahu yang lebih besar serta senjata sederhana seperti tombak dan obor. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik dan kodok terdengar semakin lirih saat mereka mendayung lebih jauh ke tengah sungai. Air mulai bergejolak, dan tiba-tiba perahu mereka terasa lebih berat. Karman menyalakan obor, dan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Dari dalam air, tubuh ular Nabau perlahan naik ke permukaan. Kepala lembu raksasanya menatap mereka dengan mata merah menyala, sementara nafasnya terdengar berat seperti hembusan angin badai. Karman dan teman-temannya membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Astaga! Ini benar-benar nyata, seru salah satu temannya, Danu, dengan suara gemetar. Kita harus pergi. Sekarang, teriak Reza sambil mencoba mendayung. Tanpa peringatan, makhluk itu menghantam perahu mereka dengan ekor raksasanya. Perahu terbalik, dan mereka tercebur ke dalam air. Panik dan ketakutan, mereka berenang ke segala arah, mencoba mencapai tepian. Namun, ular Nabau dengan cepat bergerak di bawah mereka, menciptakan pusaran air yang menarik salah satu teman Karman ke dalam kegelapan. Teriakan sahabatnya menggema di udara, lalu hening. Danu! Dia tertarik ke dalam, jerit Karman putus asa. Karman berhasil mencapai tepian bersama 2 temannya yang tersisa. Mereka berlari ke desa dalam keadaan basah kuyup, tubuh gemetar, dan wajah penuh ketakutan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar Sungai Mahakam. Para nelayan yang berani pergi mencari ikan di malam hari sering melaporkan suara-suara aneh dari dalam air. Seperti erangan makhluk besar, atau gemuruh yang berasal dari dasar sungai. Seorang ahli biologi bernama Dr. Raka datang ke desa untuk meneliti fenomena aneh di sungai tersebut. Ia mendengar cerita dari penduduk setempat dan memutuskan untuk memasang kamera bawah air guna merekam aktivitas di kedalaman sungai. Bersama timnya, ia mulai menyelidiki lebih dalam misteri yang tersembunyi di dasar Mahakam. Kami menemukan sesuatu yang tidak biasa, kata Dr. Raka kepada kepala desa.
Ada rekaman bayangan besar yang bergerak di dalam air, sesuatu yang sangat besar dan tidak teridentifikasi. Itu pasti ular nabau, seru salah satu penduduk desa yang ketakutan. Namun, Dr. Raka tetap skeptis. Ia ingin membuktikan keberadaan makhluk itu dengan bukti ilmiah. Dengan menggunakan sonar dan alat pemindai bawah air, timnya berhasil mendapatkan gambaran samar tentang makhluk raksasa yang bergerak perlahan di kedalaman sungai. Kami harus mencari tahu lebih banyak. Mungkin ini spesies yang belum pernah terdokumentasikan sebelumnya, ujar Dr. Raka dengan penuh semangat. Tetapi, tak lama setelah penelitian dimulai, salah satu anggota timnya menghilang secara misterius. Hanya ditemukan peralatan yang mengambang di permukaan air, tanpa jejak tubuhnya. Insiden ini membuat seluruh tim ketakutan, dan banyak dari mereka memutuskan untuk menghentikan penyelidikan. Kepala desa dan Mbah Surya kembali memperingatkan bahwa makhluk itu bukan sekadar hewan biasa. Ular nabau adalah penjaga sungai, dan ia tidak ingin diganggu, ujar Mbah Surya dengan nada serius. Dr. Raka mulai meragukan niatnya untuk terus meneliti. Namun, rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia memutuskan untuk memasuki sungai dengan penyelaman pribadi di malam hari, ditemani oleh Karman yang kini ingin menebus kesalahannya karena menantang keberadaan ular nabau. Mereka turun perlahan ke dalam air yang gelap, dengan lampu senter menerangi kedalaman yang pekat. Semakin dalam mereka menyelam, semakin mereka merasakan tekanan udara yang berat, dan suara gemuruh misterius mulai terdengar dari kejauhan. Tiba-tiba, sebuah bayangan raksasa melintas di depan mereka. Ular nabau muncul dari kegelapan, matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah mereka. Beberapa hari kemudian, penduduk desa menemukan sesuatu yang mencengangkan. Di tepi sungai, jauh dari desa, Karman dan Dr. Raka ditemukan terdampar dalam kondisi tak sadarkan diri. Tubuh mereka penuh luka dan pakaian mereka robek-robek. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa sampai ke sana. Saat Karman sadar, ia hanya bisa menggumam, "Kami melihat sesuatu yang tak boleh dilihat." Dr. Raka tetap tak sadarkan diri, tubuhnya lemas dan tak berdaya. Setelah kejadian tersebut banyak kejadian aneh bermunculan, dari suara aneh hingga hilangnya ternak warga tanpa jejak. Hal ini membuat suasana menjadi mencekam. Kepala desa dan para tetua akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual di tepi sungai Mahakam. "Semoga setelah kejadian ini desa kita terhindar dari bahaya," ujar kepala desa. Hari-hari berlalu pasca ritual itu, kejadian misterius itu akhirnya perlahan hilang. "Akhirnya desa kita kembali aman," ucap salah seorang warga. "Kita harus menjaga alam agar terhindar dari bahaya." Setelah banyak melalui kejadian mengerikan, warga desa kini lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih menjaga alam. Sementara misteri tentang ular nabau semakin dalam dan tak terpecahkan. Hingga saat ini keberadaan ular raksasa nabau masih menjadi misteri yang diwariskan turun-menurun dari generasi ke generasi. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa alam bukan sekedar kehidupan manusia tetapi ada sesuatu yang lebih besar darinya. Sesuatu yang harus kita hormati dan percayai.